Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Katik, welcome to our channel YouTube Poros Jurnalistics Mancik. Baik lagi bersama kami dalam Ngopi, ngobrol pintar seputar kesehatan mental. Aku Rizka dan di sini Poros Jurnalistik telah kedatangan tamu nih, yang kebetulan tamu ini merupakan salah satu anggota PIKR Adiwiyata Mancik yang telah tembus ke forum genre Kabupaten Serang, yaitu Kak Gilardo Kukuh Krisma Dewangga. Oke, Halo itu Kak, dipanggilnya Halo. apa nih? Boleh Egi, boleh Gio, terserah dia apa aja. Oke, Kak Egi aja ya. Soalnya emang dikenalnya sebagai Kak Egi. Kak Egi, aku mau nanya beberapa hal nih. Hari ini kita bakal membahas terkait mental issue sepenting itu, Kak. Oke. Paham. Menurut Kakak sendiri nih, kan anggota genre Kabupaten Serang itu merupakan dia itu instansi yang menaungi anak-anak remaja dan juga anak-anak nih. Dari pendapat Kak Egi sendiri, kesehatan mental itu apa? Kesehatan mental ya. Iya. Oke, untuk kesehatan mental sendiri itu menurut saya itu adalah suatu hal yang penting di mana kita itu berada di piramida apa tuh namanya? Piramida kesehatan mental, Maslow. Ya, benar, piramida Maslow terbawah. Ya kan, dimana kita itu benar-benar harus memenuhi pleasure pada diri kita sendiri, yaitu apa? Mental. Ya kan, dimana kita ini benar-benar harus mengelola emosi kita dengan baik. Bahkan untuk kita hidup sehat aja diperlukan mental yang kuat untuk menjalani semua itu, gitu kan. Kan di sini itu kan mulai timbul gitu apa beberapa istilah-istilah di dunia psikologi yang udah mulai terdengar di halayak umum. Misal kayak semacam bipolar, anxiety atau sindrom-sindrom gitu kan, itu sudah mulai bermunculan tuh di ranah umum. Dikenalnya mulai sekarang-sekarang ini ya? Iya, mulai sekarang-sekarang ini di mana itu mental issue itu benar-benar lagi booming banget dan sedang jadi pembincangan yang cukup hangat buat belakangan. Jadi kalau masalah-masalah di saat ini tuh lebih ke internal ya? Ke internal diri sendiri. Ke internal diri sendiri. Oke. Kalau dari zaman sekarang itu kan masalahnya sendiri kan dari internal atau dari kesehatan mental itu sendiri. Nah, menurut Kak Egi, kesehatan mental itu penting gak sih? Untuk di masa sekarang itu sudah penting. Udah masuk kategorinya itu udah penting, sudah menjadi kebutuhan primer malah. Soalnya kan piramida wisdom sendiri itu kan ada itu tergantung dari tingkat kesulitan pada hidup seseorang kan. Iya. Misal dari yang paling atas, dimana kita itu di pikiran kita, besok masih bisa hidup nggak ya? Survive, ya kan. Terus di bawahnya lagi itu udah ada di tahapan dimana besok masih bisa makan nggak ya? Ya kan. Lalu turun lagi apa pikir, wah gimana nih besok masih bisa kerja nggak ya? Terus berlanjut sehingga besok kira-kira mental gue aman gak ya buat ngadepin semua ini gitu. Kita itu sudah berada di tahap itu sekarang, dimana kita itu sudah berada di mungkin kategorikan masa damai lah ya. Kita udah hampir nggak ada perang untuk negara kita ya. Untuk negara kita nggak ada berselisih perang kayak gitu. Sudah tidak ada hal-hal yang bersangkutan dengan pertumpahan darah dan lain-lain. Jadi permasalahannya itu sekarang timbul di diri kita sendiri. Memperkecil gitu ya Kak? Iya, memperkecil masalahnya. Memperkecil masalahnya, jadi muncul dari internal, yang tadinya eksternal, dari survive, dari mulai bisa hidup apa enggak besok. Jadi masalah rasio masalah yang muncul itu kemungkinan masalahnya itu kecil. Cuman peluang dia punya masalah itu semakin besar karena
Masalahnya itu bisa timbul dari hal yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar, bisa jadi masalah yang kecil. Jadi kesehatan mental itu penting. Oke. Faktor atau penyebab utama dari kesehatan mental itu terganggu gimana tuh Kak? Ini konteksnya terganggu ya, berarti masuknya ke gangguan. Iya, gangguannya. Gangguan itu pertama dia bisa jadi dari lahir, satu, dari lahir, dari pola asuh, keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan masyarakat. Terakhir diri sendiri. Diri sendiri juga termasuk. Diri sendiri termasuk, cuman dia terakhir. Contohnya seperti apa Kak? Contohnya misal begini. Sebenarnya dia itu di lingkungan dia tidak terlalu bermasalah, cuman dia permasalahkan. Jadi dia itu melebih-lebihkan hal yang sebenarnya itu Nggak seperti itu. tidak terlalu mengganggu hidup dia. Itu balik lagi, itu faktornya juga berada di awal. Jadi itu tuh siklusnya berputar. Ya kan, jadi yang di sininya itu faktor dari lahir, sini pola asuh, terus tadi apa, keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan masyarakat, terus ke diri sendiri, dari diri sendiri ke balik lagi ke yang dari lahir itu. Jadi kita coba lihat dari siklusnya itu dulu. Oke. Salah satu penyebabnya itu balik lagi ya, karena muter itu. Terus tadi kan udah disebutin kan tuh, banyak banget faktor-faktor penyebab kesehatan mental itu bisa rusak. Terus gimana cara mengatasi faktor-faktor dari kesehatan mental itu bisa rusak? Dari faktor-faktor tadi yang disebutkan. Dari faktor-faktor yang tadi disebutkan. Oke. Contohnya satu deh, kayak di pertemanan tuh, gimana cara kita mengatasinya? Toxic relationship lah kita sebut aja gitu. Yang modernnya sekarang. Ya, modernnya itu. Oke, jadi untuk penanganan toxic relationship ini jatuhnya bukan penanganan sih, tapi dari beberapa yang saya lihat itu banyak yang mengganti objek dari teman. Itu bisa berwujudkan apapun. Misal kalau kita sebutnya itu orang dia itu menganggap bahwa hewan peliharaannya teman, atau dia itu sering suka berpergian, alam healing, ya kan, menganggap alam itu sebagai teman dia, ya kan, atau intinya dia itu mengganti objek manusia ini menjadi objek lain untuk dia jadikan teman. Jadi dia punya alternatif gitu ya dari alternatif untuk menjauhkan diri dia dari toxic relationship, ya. Dan gak jarang juga ketika dia mendapatkan teman yang dia bertemu dengan orang yang senasib dengan dia, dimana misal sesama pecinta kucing nih saling ketemu, mereka akan saling nyambung, itu bakal menyembuhkan trauma mereka terhadap masyarakat pertemanan dia, ya kan, dimana dia itu menganggap bahwa berteman dengan manusia itu istilahnya kayak, wah kayaknya aku gak bisa deh berteman sama orang, soalnya orang itu kan gini, mending sama kucing aja kayak gitu. Dia ketemu sama yang pecinta kucing dan dia punya cerita yang sama, dan akhirnya mereka malah deket dan mereka menjadi teman yang benar-benar antar sesama manusia tuh. Jadi kita punya alternatif sendiri untuk mengatasi permasalahan mental di lingkungan pertemanan gitu Katik. Apalagi buat pencinta kucing tadi tuh, ketemu sama pecinta kucing juga insya Allah bisa meredakan sebuah trauma dalam pertemanan gitu ya Kak ya? Oke. Biasanya ya. Biasanya. Terus kita sekarang masuk nih dari sekarang kan di dunia ini udah dikenal sebagai ada gen-gen gitu ya? Iya, generasi-generasi. Nah, sekarang ini kita generasi Z atau Gen Z. Kalau di sebelumnya kita itu ada generasi milenial. Dari kakak sendiri, menurut kakak bagaimana sih kayak cara menanggapi kesehatan mental di era Gen Z dan juga
di era generasi milenial, apakah itu berbeda dan lebih baik yang mana? Cara mereka menanggapi maksudnya. Iya, cara menanggapi kesehatan mentalnya itu. Oke, kita coba lihat dari pandangan Gen Z dulu ya. Oke, let me think. Oke, jadi Gen Z ini sebenarnya mereka aware, mereka terbuka, cuman kadang-kadang mereka enggan mencari solusi. Ya, pernah nggak sih dengar kayak cerita dia itu udah curhat banyak gitu kan sama seseorang, cuman giliran dia dikasih solusi malah marah. Iya, dia mau denger doang. Iya, kebanyakan memang orang Gen Z itu mereka melampiaskan stresnya, segala masalahnya itu cuman hanya didengar. Itu salah satu cara tanggapan mereka terhadap kesehatan mental. Sedangkan berbedaan dengan milenial ini, ketika mereka punya masalah, ketika mereka punya stres, rata-rata mereka memendamnya sendiri. Kalaupun mereka menceritakannya ke orang lain, itu berarti mereka posisinya solusi mereka udah mentok, dan akhirnya mereka mencoba mencari solusi di luar dari diri mereka. Seperti itu. Jadi dari dua generasi tersebut memiliki dua perbedaan yang kelihatan banget ya Kak ya. Kelihatan banget. Sebenarnya kelihatan bangetnya itu dari solusinya juga, dan juga dari segi medisnya juga. Oke. Dari segi medis ini bahkan kalau dari pelajaran biologi itu memang udah kodratnya gitu loh. Dari tahapannya. Misal coba nanti deh kita lihat. Oke. Terus kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Tadi kan udah dijelasin kan cara menanggapi generasi Z dan generasi milenial dalam mereka itu menanggapi kesehatan mental. Sekarang masuk gimana caranya mereka atau perbedaan di antara generasi milenial dan generasi Z apabila mereka mengalami stres. Nah, ini yang saya maksud tadi. Nah, jadi untuk menanggapi stres sendiri, ya kan, jawabannya ini simpel sebenarnya kalau membandingkan hanya sekedar Gen Z sama Gen milenial. Gen milenial itu kan tergolong orang-orangnya kan udah dewasa lah ya, udah 25 tahun ke atas gitu lah ya, bahkan lebih. Ya kan, milenial kan. Lupa terakhir lahiran tahun berapa orang milenial tuh, dari patokan umur berapa. Nah, mereka kan tergolong orang dewasa, ya kan? Berarti emosi mereka sudah dewasa, mereka udah tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah mereka. Jadi untuk melampiaskan stres itu mereka itu sudah tahu caranya bagaimana, dan lebih mudah untuk mereka melampiaskan rasa stres. Dan stresnya itu dengan rasa stres yang jauh lebih besar ketimbang Gen Z. Kenapa saya sebut Gen Z lebih besar dari Gen Z? Karena Gen Z ini didominasi sama remaja dan remaja yang menjelang dewasa. Masih tergolongnya muda ya. Masih tergolong muda. Nah, remaja ini kan identik dengan yang namanya emosinya yang labil, ya kan? Jadi perbedaannya itu cukup dibedakan jadi orang yang sudah tahu bagaimana cara mereka mengelola stres sama orang yang masih mencoba bagaimana cara mereka meredakan rasa stres mereka. Jadi jadi perbedaannya antara yang sudah tahu sama yang masih mencoba untuk menghilangkan rasa stresnya. Jadi ada yang mencoba melakukan banyak hal lah untuk meredakan stresnya, masih nyoba inilah. Masih coba FOMO-FOMO yang bertebaran di luar sana. Ada FOMO olahraga, FOMO baca buku, FOMO naik gunung, inilah. Mereka itu masih mencoba-coba. Tuh. Sedangkan orang dewasa mereka tahu ketika mereka stres, mereka harus ngapain. Ya mereka sudah tahu gitu. Udah punya pegangan. Misal kayak orang milenial kan udah bapak-bapak tuh. Ya kan, stres dikit hari libur pergi ke laut mancing. Mancing ya guys ya. Kalau berarti perbandingannya itu kan usia ya.
usia milenial itu sudah lebih dewasa dan juga matang. Masa dewasa. Udah matang pemikirannya. Nah, sementara kalau Gen Z ini masih proses dalam pematangan. Kalau dalam generasi milenial yang sudah matang ini, tetapi sikap mereka itu tidak sesuai dengan usia mereka itu seperti itu, gimana tuh Kak? Gimana? Jadi sikap dari generasi milenial yang sudah matang, yang sudah tahu harus apa, tetapi justru sikap mereka itu nggak mencerminkan seperti itu. Maksudnya mereka itu nggak sesuai dengan usia mereka, dan justru terkadang ada juga Gen Z yang mereka itu lebih dewasa dan juga lebih matang pemikirannya daripada generasi milenial. Nah itu masuk nggak tuh ke opini kakak yang sebelumnya tadi? Itu kalau orang milenial yang biasanya dia masih sifatnya childish lah ya, kita sebutnya childish itu biasanya dulunya itu dia pola asuhnya itu sering dimanja. Satu, ya kan, dia itu memang dari didikannya itu egois, segalanya itu dituruti dan lain. Sedangkan Gen Z yang biasanya lebih dewasa ini, ya kan, biasanya orang tuanya itu didikannya dari boomer. Udah ditimpa stres itu udah dari lahir, ya kan. Dia itu udah ditegur sama orang tua aja udah bukan kayak, "Deh jangan kayak gitu, ntar kesetrum, ntar apa." Sedangkan dia ini kayak dari orang tuanya itu disebutnya, "Udah terusin aja terus, ntar tinggal jatuh patah baru tahu rasa." Jadi dia itu sudah dilampiaskan rasa stres untuk mencerna sarkas yang dikeluarkan oleh orang tuanya. Pengalaman pribadi soalnya. Oh, jadi kakak gitu Gen Z yang didik sama boomer masuknya. Oke. Ini fakta baru ya teman-teman Katik ya. Soalnya kan ayah saya itu lahiran 62 apa 63 kalau nggak salah. Terus ibu saya itu lahiran 65. Jadi ya itu sangat-sangat terasa. Makanya walaupun Gen Z tapi udah mateng ya kak ya. Iya. Udah mateng. Gitu guys. Jadi berarti hitungannya dalam pengelolaan stres ini selain dari usia, tetapi juga dari pola asuh ya. Dari pola asuh juga yang mempengaruhi anak itu gimana sih nanti kedepannya dalam mengelola stres dia gitu. Oke. Terus selanjutnya ini cara mereka atau cara para Gen Z ini care atau responsif terhadap kesehatan mental mereka. Apakah itu sebuah kemajuan atau kemunduran? Responsif. Responsifnya itu Gen Z, dia responsif terhadap kesehatan mental. Berarti istilahnya dia aware lah ya. Iya, Aware sama care sama kesehatan mental. Kalau dia aware sama kesehatan mental diri dia sendiri, itu kalau kata saya dia kemajuan. Soalnya apa? Di pendidikan kita sendiri aja pengenalan diri itu belum terlalu diajarin lah ya istilahnya. Tapi dia itu sudah bisa mengenal diri dia sendiri tanpa perlu diajarin, itu adalah sebuah kemajuan. Ya kan? Sedangkan yang agak nyusahin itu orang-orang yang dia tidak bisa mengenal diri dia sendiri. Iya. Itu. Tapi ada sebuah kemunduran di mana dia itu tidak aware terhadap kondisi mental orang lain. Makanya ada yang namanya bullying kan? Iya. Itu contoh kasus ya. Di mana sang pelaku bullying ini dia aware terhadap mental dia sendiri. Ya kan? Dia itu pengen diakui orang lah, dia nggak pengen disepelein orang lain. Tapi dengan cara apa? Dia melakukan hal yang tidak mengenakan pada orang lain. Ya kan? Ya kita tahu caranya salah, tapi kita coba singkirin dulu konteks benar atau salahnya. Kita coba dulu telusuri dari motif dia. Oke. Ini bukan berarti saya pro bullying atau masalah kontra, enggak. Ini kita dibalik benar atau tidaknya sesuatu itu kita kesampingkan dulu. Misal kita buka perspektif gitu ya kayak. Iya, kita buka perspektif. Misal gini, ya kan, ada orang
ya kan? Dia membunuh begal misalkan ya. Perbuatannya salah nggak? Enggak, ini ini konteksnya ini pembunuhan, salah nggak? Kalau dari segi dia nggak bunuh salah, tapi kalau Nah. dari niatnya ya nggak salah. Nah, itu dia. Tapi tetap perbuatan dia salah, ya kan? Tapi karena konteksnya dia mempertahankan diri, itu bisa menjadi banding. Ya kan? Itu bisa menjadi banding konsekuensi dia dalam melakukan hal tersebut. Lain cerita ketika dia melakukan pembunuhan itu dengan motif senang-senang. Iya. Nah, itu. Jadi kita bisa membuat banding motif perbuatan dengan niat. Maka dari itulah kenapa adanya psikolog, psikiater. Disitulah biar kita itu tidak semena-mena untuk menjudge orang lain. Iya, kayak ngeklaim buruk dia tuh buruk, ini tuh ini gitu. Sebab dia mungkin saja melakukan itu memiliki alasan. Ibaratnya kayak pencuri ayam aja sih kayak pencuri ayam, sementara dia butuh ayam itu untuk menafkahi keluarganya atau keluarganya itu butuh makan gitu. Jadi tergantung niat dan kita juga bisa ngebuka pandangan kita terhadap kasus-kasus seperti itu. Ya. Nah kan, jadi kita balik lagi ke bullying ya kan. Kita tahu perbuatan bullying ini salah, ya kan, dan membuat mental si korban ini menjadi hancur lah ya. Dia tertekan karena dia itu dirundung, dia menerima tindakan yang tidak menyenangkan oleh pihak lain, ya kan. Maka dari itu di era sekarang itu bagus kita aware sama kesehatan mental diri kita, tapi cobalah untuk aware juga terhadap kondisi mental orang lain. Gitu loh. Jadi nggak bisa egois, harus memikirkan kedua belah pihak dan kita membuka pandangan kita bagaikan cakrawala. Ya, kita harus pintar menelaah diri kita sendiri dan juga menelaah kondisi mental teman-teman kita, Katik. Jadi kita nggak boleh egois dan kita juga harus lebih aware terhadap kesehatan mental orang-orang ataupun diri kita sendiri gitu. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Sekarang itu kan Gen Z itu kan, di era Gen Z ini kan banyak terkenal mental health tadi tuh. Udah tenarnya itu di masa-masa sekarang. Nah, Gen Z ini dijadikan sebagai objek stigma buruk. Terdapat stigma buruk di kalangan Gen Z yang mengatakan Gen Z itu lebay, Gen Z itu lemah, karena kebanyakan ngomongin mental health. Menurut kakak gimana tuh? Konteksnya ini siapa dulu nih yang ngasih stigma buruknya itu? Siapa aja, mungkin generasi milenial ataupun boomer. Kayak kalau jatuhnya ke milenial ya, itu kan kita lihat dulu dari pola didik yang mereka terima, ya kan, dari pola didik yang diterima oleh Gen Z sama milenial nih misalkan, kan itu kan udah beda. Jadi kalau perspektif lebay atau enggaknya ya itu kebebasan orang dalam berbicara ya. Tinggal bagaimana cara si Gen Z-nya ini menanggapinya. Dia menanggapi, oke. Ya kan, si Gen Z ini dikata lebay. Dia kalau emang merasa kalau diri dia lebay, cobalah untuk dia bercermin sama diri dia dulu. Ini kalau dari saya ya, cobalah bercermin, lihat diri sendiri dulu. Sekiranya pertimbangkan apa yang orang bilang itu benar apa enggak. Kalau kalian rasa enggak, udah, life goes on. Terus lanjutkan di hidup kalian, gak usah mikirin apa omongan orang lain. Udah sih itu aja. Oke, jadi tergantung dulu ya, bener atau enggak stigma buruk tersebut. Nah, soalnya juga saya termasuk golongan orang yang bilang demikian. Terkadang dalam suatu momen. Tapi pastinya tergantung ke beberapa orang tertentu. Iya. Bukan keseluruhan konteks bahwa Gen Z itu lebay, enggak. Tapi dalam suatu konteks beberapa momen yang kata saya itu udah terlalu hiperbola lah, udah sangat dilebih-lebihkan. Ya, jadi gitu Katik, kita itu nggak bisa memukul rata bahwa Gen Z itu bersikap lemah ataupun lebay terhadap mental health. Mental health itu sebuah kesehatan yang mana harus dipedulikan. Kita lebih aware, lebih care ya Kak ya. Dan kita boleh tapi ya mengkritik terhadap
orang-orang yang telah hiperbola, bukan memukul rata semua generasi Z itu mereka lebay gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Tadi kan udah ada stigma buruk nih. Sekarang kita lanjut. Udah ini. Udah dijawab sama lo tadi. Ya udah, terus lanjut ke itu aja kan. Udah itu kan ke sesi yang berikutnya tuh. Apa tuh yang kalau di tadi tuh? Iya itu. Oh iya, pertanyaan dari viewers ya. Oke, Katik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tetapi pertanyaan ini tuh pertanyaan dari viewers, Kak. Baru ya? Iya baru. Ini pertanyaan dari viewers sebab kita kan di awal udah spill nih tema podcast kali ini tuh tentang kesehatan mental. Nah, mereka mengajukan beberapa pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaan pertama nih, Kak. Gimana sih, Kak, cara untuk menghadapi orang yang selalu membawa hal personal di sebuah organisasi? Minum dulu. Pelan. Oke. Jadi gini, ada pertanyaan nih, dia bilang gimana cara menghadapi orang yang selalu membawa masalah personal atau masalah hidup dia sendiri ke sebuah organisasi? Gimana caranya untuk menghadapi orang yang membawa masalah ya personal kan ke organisasi? Pecat tuh orang. Gak bisa langsung dipecat gitu doang, Kak. Ya, soalnya gini, kita kan organisasi ya kan, istilahnya udah menandatangani kontrak secara tidak langsung kan, dimana kita itu harus saling berkomitmen ya kan untuk melakukan pekerjaan secara profesional tanpa melibatkan hal personal atau pribadi kan. Ini kalau dia emang sih rata-rata ada beberapa orang organisasi yang kayak gitu tuh, menurut saya ya emang gimana ya, emang harus Didisiplinkan apa gimana nih? ya didisiplinkan lah ya, soalnya kalau emang gak siap gak usah maksa join gitu loh. Ya kan, apalagi dia bawa personal lah, misal kayak dia ditanya, ih kok kamu kerjanya gini sih, nggak benar banget gitu. Terus dia tiba-tiba jawab, kamu nggak ngerasain gimana rasanya jadi aku gitu loh, kan aku kan gini loh, nggak terus-terusan sama organisasi ini. Kita kan urusan kita apa? Kita peduli apa? Kan kita kan udah berkomitmen supaya kita itu meninggalkan masalah pribadi untuk organisasi. Kita belajar berkomitmen loh. Cobaan itu orang-orang yang kayak gitu tuh di dunia kerja, dia ngomong kayak gitu ke bosnya, langsung dikasih uang pesangon. Jadi orang-orang kayak gitu tuh emang agak nyebelin ya, Kak ya? Udah bukan agak lagi, emang paling nyebelin tuh orang-orang kayak gitu. Sebab kan emang di organisasi itu kan kita dilatih untuk profesional dalam menghadapi situasi apapun. Tetapi dia membawa masalah personal dia dan melibatkan emosi dia. Kemudian dia menyebarkan aura negatif dia kepada anggota lainnya. Padahal sementara itu tuh nggak bersangkutan dengan anggota lainnya. Dan emang dia itu diharuskan untuk profesional. Tetapi dia malah membawa kehidupan personal dia ke dalam organisasi. Jadi itu nggak boleh ya, Kartik ya? Nggak boleh. Dan ingat itu tuh, buat teman-teman semuanya nih ya, membawa hal personal atau hal pribadi ke organisasi itu adalah salah satu hal yang tabu. Ingat, itu hal yang tabu, itu nggak boleh, benar sama sekali nggak boleh dilakuin, karena kalian itu misal kalian join organisasi dengan tes ya kan, dengan wawancara ya kan, join organisasi kayak gitu tuh emang benar-benar harus komitmen. Kalian ingat, kalian masuk kayak gitu tuh kalian diwawancara, omongan kalian itu dipegang loh dengan komitmen kalian, loyalitas kalian, jangan disepein dengan begitu aja. Takutnya ntar kalian suatu saat disepelein balik sama orang lain, itu yang terbahaya buat kalian. Sebuah ingatan ya, Katik ya. Jadi usahakan berperilakulah seprofesional mungkin apabila kamu berada dalam suatu organisasi. Jangan membawa-bawa kehidupan personal kamu. Gitu ya, Kak ya? Oke. Kita masuk ke pertanyaan kedua nih.
tindakan yang tepat untuk ngehadapin orang yang selalu playing victim nih Kak katanya. Waduh, gimana nih Kak? Playing victim. Bahaya nggak nih? Enggak ya? Aduh, penyakit playing victim itu juga salah satu hal yang cukup merepotkan sih ya. Jujur di dunia kesehatan mental sendiri, orang-orang yang playing victim ini mau disembuhinnya susah, ya kan? Eh, jadi istilahnya gini, ditanggepin kurang ajar, nggak ditanggepin melunjak, gitu loh istilahnya, ya kan? Kadang orang-orang yang suka playing victim ini, mana ya? Saya bingung soalnya kalau saya udah ngadepin mereka itu bener-bener, misal mereka itu bahwa mereka itu berpikir kalau mereka itu iya sih ya udah emang saya yang salah. Iya emang saya yang salah kok. Iya emang kenapa semuanya itu semua dilimpahin ke saya kesalahannya. Dia kalau udah bilang kayak gitu bener-bener saya salahin kalau dia emang bilang kayak gitu. Ya kan? Terus kalau dia emang giliran udah disalahin beneran, taunya, "Duh, kenapa semua kesalahan ada di saya? Toh juga kalian juga salah." Nah, dia ngelempar kesalahannya balik kan? Manipulatif. Nah, itu. Ya kan? Itu saya balik lagi. Terus kesalahan yang kamu lakuin tadi di awal, kenapa kamu bilang salah kalau ujung-ujungnya ngelempar kesalahan ke kita? Intinya kalau dia mencoba membalikkan sebuah fakta, ya kan? Dia itu cukup kasih dia dengan fakta, ya kan? Semisal dia itu istilahnya kayak ngambek atau sakit hati atau apa, menurut saya itu cukup didiamkan saja. Memang orang-orang kayak gitu tuh sepertinya dia ada masalah tersendiri dan butuh didengar gitu loh. Tapi ingat teman-teman, ketika ada orang yang memang sekiranya dia ada, kalian lihat, oh ini orang kayaknya ada masalah deh. Jangan kalian cari tahu atau ikut campur urusannya jauh lebih dalam. Ingat, kalau kalian lihat itu udah cukup diemin aja. Kecuali dia memang minta tolong, dia ingin cerita, itu baru kalian layanin. Kalau benar-benar dia ingin minta tolong lah ya, istilahnya minta tolong. Tapi kalau dia cuman pengen melampiaskan rasa melampiaskan masalahnya dengan cara playing victim kayak gitu, udah mending didiemin aja kayak gitu loh. Soalnya kalau ditanggepin juga nggak ada gunanya, kalian nggak akan mendapatkan apapun, justru malah kalian emosi, ntar malah kena angin lewat gitu kan, nggak sengaja terlontar kata-kata yang bener-bener majlep beng ke dia, ya udah Jadi bunuh diri ntar besoknya. iya, gampangnya sih kalau dia memutar balikan fakta, putar balik aja kayak. Putar balikin aja. Kayak gitu caranya. Kasih fakta bahwa dia itu memang bersalah. Kemudian ya puterin balik aja omongan dia gitu. Kalau emang kalian orang bener-bener orang jahat ya gitu, ladenin aja sampai dia capek sendiri. Oke. Itu ya secuil saran dari Kak Egi. Dia soalnya udah profesional ngadapin orang-orang yang seperti itu ya. Lumayan ya Kak ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa solusi untuk orang yang masih kurang kepercayaan diri nih Kak? Aduh, kurang percaya diri ya. Gimana ya kalau suruh nanggepin rasa kurang percaya diri ya? Soalnya saya sendiri juga jarang gitu ngerasain hal yang kurang percaya diri. Soalnya saya itu tipikal orang yang selalu penasaran ya kan. Kadang lihat orang gitu, walaupun misal kayak saya pengen donor darah nih, ya kan. Kata orang ini, banyak orang teman-teman saya pada ragu ya kan. Ih sakit nggak ya, ini nggak ya. Malah kalau di pikiran saya malah beda. Kayak, oh donor darah gimana sih rasanya? Cobain ah. Justru ya. Kalau saya jatuhnya
rasa kurang percaya diri sih enggak, cuman jatuhnya kayak rasa penasaran, ini gimana sih rasanya ngomong di depan orang, gimana sih rasanya, cobain itu ya kan. Mau misal kayak mau wawancara ikut organisasi misalnya kan ya, ikut organisasi gimana sih rasanya, cobain gitu ya kan. Saya bukan jatuhnya kurang percaya diri sih, tapi jadinya rasa penasaran. Jadi kalau ditanya bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri, saya sendiri juga kurang tahu gitu loh gimana rasanya. Tapi beberapa saya dengar itu ada beberapa, kalau kalian pengen benar-benar ningkatin rasa percaya diri kalian, itu banyak kok kalau kalian mau nyari-nyari seminar gitu untuk meningkatkan value diri ya kan, untuk personal branding kalian, melatih public speaking dan lain sebagainya. Itu udah banyak kok pertemuan di sana. Tinggal kalian cari-cari aja infonya. Banyak yang gratis kok, gak semuanya berbayar. Paling kalian kalau ada yang berbayar pun itu cuman berbayar untuk konsumsi kalian sendiri gitu loh. Kayak gitu. Kalau dari yang saya lihat ya, yang dari aku lihat waktu lagi ngomongin sebuah kepercayaan diri versi kakak, kayak gini cara untuk mengatasi kekurangan kepercayaan diri itu lebih kayak dialihkan Katik. Jadi mungkin aja ada secuil rasa, aduh aku takut nih, aku takut, tapi masih bisa dialihkan dengan keingintahuan ya kak ya. Bisa dengan cara keingintahuan kayak, duh aku takut ini tapi aku juga mau bisa, kayaknya yang ini keren deh, aku mau nyoba gitu. Jadi diselipkan rasa kepercayaan diri dan dibungkus dalam bentuk keingintahuan ya nggak kak? Iya. Ya. Jadi bisa juga gitu. Dialihkan gitu Katik, kayak gitu. Dan bisa mengikuti seminar-seminar juga untuk seperti yang tadi Kak Egi bilang. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Ini cara menanggapi lagi nih. Cara menanggapi lagi. Empat ya, ada empat ya. Ini last nih. Gimana cara menanggapi orang yang selalu main hakim sendiri sampai orang lain itu dia merasa nggak setara dengan orang tersebut? Dia tuh suka main hakim sendiri kak, jadinya orang lain juga itu ngerasa segan sama dia. Gimana sih tanggapannya dari Kak Egi? Misal nih kita punya yang main hakim sendiri itu misal dari kalangan orang yang di atas kita lah ya istilahnya. Iya. Ya kan, dia ini main ngejudge. Kalau dari saya usahakan kalian coba cari suara ya kan. Kalau kalian merasakan ketidakadilan, cobalah kalian untuk mencari orang yang sependapat dengan kalian, lalu coba kalian utarakan, suarakan itu terhadap orang yang melakukan hakim sendiri tersebut ya kan. Soalnya dia itu main hakim sendiri itu biasanya dia nggak akan melakukannya itu secara langsung kecuali dia itu punya wewenang ya kan. Dia itu main hakim sendiri karena dia itu punya wewenang yang seharusnya dipakai untuk hal yang baik, malah dia salah gunakan itu. Jadi kalian itu bisa lawan dengan cara apa tuh bahasanya tuh, tirani mayoritas, dimana kalian itu ketika ada masyarakat kalian mayoritas banyak yang setuju gitu loh untuk melakukan kritik bersama, kalian bisa melakukan hal tersebut gitu secara akumulasi suara tuh. Jadi cukup ada satu yang menggerakkan untuk menggerakkan banyak orang ini untuk melawan orang yang hakim sendiri tersebut gitu loh. Ini hakim sendiri itu kan dalam konteks apa tuh tadi pertanyaannya? Dalam konteks dia ya itu Kak. Iya, soal kesetaraan. Tapi dia orang-orang menjadi ngerasa nggak setara sama orang tersebut. Nah, itu kan berarti dia dalam konteks sebut saja mungkin organisasi mungkin ya. Kalau itu soalnya ada kesetaraan tuh, berarti kan ada orang yang di atas sama orang yang di bawah ya kan. Beda dengan hakim sendirinya, itu orang warga nangkep maling, hakim sendiri itu di dua konteks yang berbeda, di mana main hakim sendiri di dalam sekumpulan organisasi sama di lingkungan masyarakat yang live the real actionnya itu beda. Kalau di main hakim sendiri di live di
aslinya masyarakat itu kalau kita cara menanggapi main hakim sendiri itu memang susah karena itu kegeraman masyarakat terhadap tindak kriminal. Ya kan, memang itu tuh harus ditenangkan dan emang harus dipegang oleh orang yang punya wewenang. Jadi main hakim sendiri yang ada di masyarakat itu berawal dari orang yang tidak punya wewenang karena tirani mayoritas, akhirnya dia menjudge dari hal yang memang benar-benar salah, namun cara mereka melampiaskannya salah sehingga harus diambil alih sama yang berwenang. Sedangkan yang di sini itu main hakim sendiri yang dilakukan oleh orang yang berwenang, ya kan, terhadap orang yang nggak punya wewenang. Akhirnya orang yang nggak punya wewenang ini mengakumulasikan diri untuk melawan yang punya wewenang ini. Oke, sebuah perbedaan ya Kak ya? Iya. Perbedaan dalam konteks menghakimi, Katik. Jadi ada versi menghakimi dengan orang yang tidak memiliki wewenang dan bisa ditengahi oleh orang yang memiliki wewenang. Dan di sini konteksnya ya mungkin orang yang memiliki wewenang itu mereka melakukan tindakan menghakimi kepada orang-orang yang tidak memiliki wewenang. Oke, disclaimer juga ini senangkapnya saya ya dari pertanyaan tersebut ya. Pendapat soal dua perbedaan tadi itu masih bisa dipatahkan oleh orang lain, cuman ini itu hanya sekedar pendapat pribadi saya ya. Jadi itu benar-benar pendapat dari sesuai gambaran saya gitu loh. Jadi misal teman-teman ada yang punya pendapat lain gitu, boleh juga diutarakan ya di kolom komentar atau gimana gitu kan. Oke. Ini kan udah les pertanyaan ya. Kayaknya udah di penghujung akhir waktu, kita sudahi podcast hari ini nih Katik bersama narasumber keren kita. Kak Egy, makasih banyak ya untuk hari ini. Makasih juga udah memberikan beberapa opini yang sangat kritikal, yang sangat kritis, sehingga bisa membagi ilmu kepada para teman-teman Poros Jurnalistik Semanci. Kak, kita ini kan punya jargon. Nah, boleh lah kita jargon bareng dulu. Oke. Nanti kalau aku bilang Poros Jurnalistik Semanci mengangkat kreativitas melalui digital. Angkat kreativitas melalui digital. Oke. Oke. Oh ya. Poros Jurnalistik Semanci mengangkat kreativitas melalui digital. Oke. Thank you so much. Dadah Katik. Dadah.